BD Auto2 bikin heboh. 20.000 pesanan hanya dalam 3 hari. Pasar mobil listrik global kembali dihebohkan dengan langkah berani dari BYD, raksasa otomotif asal Cina yang kini semakin mendominasi. Kali ini, giliran BYD Auto2 yang jadi pusat perhatian. Baru saja resmi dirilis, mobil ini langsung mencetak rekor dengan menerima 20.000 pesanan hanya dalam waktu 3 hari. Angka ini bukan hanya membuktikan besarnya minat konsumen, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa persaingan di segmen mobil listrik murah akan semakin panas. Apa yang membuat BYD Auto2 begitu diminati? Mobil ini hadir sebagai SUV listrik kompak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan gaya, kenyamanan, dan teknologi. Menariknya, di pasar Cina, model ini dikenal dengan nama BYD Yuan Up. Sementara untuk pasar internasional, BYD memberi nama Auto2. Salah satu daya tarik utama BYD Auto2 adalah desain eksteriornya yang modern dan proporsional. Mengusung bahasa desain Dragon Face khas BYD, mobil ini tampil gagah namun tetap kompak, cocok untuk lalu lintas kota yang padat. Dimensinya memang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan BYD Auto3, membuatnya lebih mudah bermanuver di jalan sempit atau parkir di area terbatas. Bagian depan dilengkapi lampu LED ramping yang memanjang ke samping, menciptakan kesan futuristik. Dari sisi samping, Yaris bodi tegas memberi kesan sporty, sedangkan bagian belakang dihiasi lampu LED memanjang yang menyatu, memberikan identitas visual yang kuat. Velg berukuran 17 atau 18 inci menambah kesan premium pada SUV listrik ini. Meski ukurannya kompak, BYD Auto2 memiliki interior yang cukup lapang untuk kelasnya. Desain kabin terasa modern dengan penggunaan material soft touch di beberapa bagian, dipadukan dengan aksen piano black dan sentuhan metalik. Pusat perhatian tentu saja pada layar infotainment besar berukuran 12,8 inci yang dapat diputar secara horizontal atau vertikal. Ciri khas BYD yang juga hadir di model lain seperti Auto3. Kursi depan didesain ergonomis dengan penyesuaian elektrik pada varian tertinggi, sementara pada jok belakang memiliki ruang kaki dan kepala yang memadai, cocok untuk perjalanan keluarga kecil. Bagasi juga tergolong lega, apalagi jika jok belakang dilipat. Kapasitasnya cukup untuk membawa barang bawaan besar. BYD tidak pelit dalam membekali Auto2 dengan fitur modern, bahkan untuk varian entry level. Sistem infotainment mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, konektivitas Bluetooth, hingga pengaturan AC digital. Sistem audio dari pabrikan menghasilkan kualitas suara yang cukup jernih, meskipun bukan kelas premium. Dalam hal keselamatan, Auto2 sudah dilengkapi dengan ADAS yang mencakup Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Autonomous Emergency Braking, dan Blind Spot Monitoring. Kamera 360 derajat juga tersedia untuk memudahkan parkir di area sempit. Fitur ini biasanya hanya ditemukan di mobil listrik dengan harga yang lebih tinggi, sehingga kehadirannya di Auto2 menjadi nilai tambah yang signifikan. BYD Auto2 hadir dengan dua pilihan kapasitas baterai yaitu 32 kWh dan 45,1 kWh, menggunakan teknologi Blade Battery yang terkenal aman dan tahan lama. Untuk varian 32 kWh, jarak tempuhnya mencapai sekitar 300 km untuk standar CLTC, sementara varian 45,1 kWh mampu menempuh hingga 401 km. Angka ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian, apalagi di perkotaan. Motor listrik tunggal yang dipasang di depan menghasilkan tenaga sekitar 95 horsepower untuk varian standar dan 174 horsepower untuk varian lebih tinggi. Akselerasinya cukup responsif, membuat mobil ini lincah di jalan perkotaan.
Dukungan fast charging memungkinkan pengisian baterai dari 30% hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Salah satu faktor utama yang membuat BD Otto2 laris adalah harganya yang sangat kompetitif. Di pasar Cina, harga mulai dari sekitar 96.800 yuan atau setara dengan 210 jutaan untuk varian terendah hingga 139.800 yuan atau sekitar 300 jutaan untuk varian tertinggi. Dengan bandrol ini, BD Otto2 langsung menjadi ancaman serius bagi kompetitor di segmen SUV listrik entry-level termasuk Wuling Bingo EV, MG4 EV, dan model-model baru dari merek Jepang yang mulai beralih ke listrik. Rekor 20.000 pemesanan hanya dalam 3 hari setelah peluncuran adalah pencapaian yang luar biasa, bahkan untuk BD sekalipun. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan mobil listrik terjangkau dengan desain menarik dan fitur lengkap yang sangat besar, terutama di pasar domestik Cina yang memang sudah lebih siap menerima kendaraan listrik. Keberhasilan ini juga menambah daftar panjang prestasi BYD sebagai salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia, mengungguli Tesla dari segi volume penjualan global pada 2023. Melihat antusias pasar domestik, tidak menutup kemungkinan BYD akan segera memperkenalkan Otto2 ke pasar internasional termasuk Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu target potensial. Jika hadir di Indonesia dengan harga yang kompetitif dan fitur seperti di pasar Cina, BD Otto2 bisa menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin beralih ke mobil listrik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Potensinya untuk mengganggu dominasi mobil listrik asal Jepang dan Eropa pun cukup besar. BD Otto2 atau Yuan Up adalah bukti bahwa kendaraan listrik tidak harus mahal untuk bisa menawarkan desain modern, fitur canggih, dan performa mumpuni. Dengan rekor penjualan yang fantastis hanya dalam waktu 3 hari, mobil ini menjadi simbol keberhasilan strategi BYD dalam menghadirkan EV yang ramah di kantong namun tetap berkualitas. Di tengah persaingan ketat industri otomotif global, langkah BYD ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pionir dan pemimpin pasar mobil listrik. Pertanyaannya, apakah mobil ini akan segera masuk ke Indonesia dan memicu persaingan baru di segmen SUV listrik murah? Jika iya, bersiaplah, karena BYD Otto2 punya semua amunisi untuk merebut hati konsumen. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.